Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini semua sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 4 pembelajaran yang kedua, yaitu tentang asiknya membuat gulali. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup. Anak-anak, siapkan buku tulis kalian dulu, kemudian alat tulis kalian, serta buku elektronik yang sudah kalian download. Dan kalian bisa menyimak video ini. Jika ada kesulitan, nanti silahkan ditanyakan, nggih. Yuk sekarang, mari kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Asyiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Silahkan kalian coba praktik membuat gulali di rumah. Cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan yang diperlukan: 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, kemudian pewarna makanan, dan tusuk sate. Ya, simak cara membuatnya. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian, tambahkan pewarna jika diperlukan. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian, panaskan di atas api sedang. Lalu, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Selamat mencoba. Selanjutnya, buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang tersedia. Ya, berikut ini contoh pertanyaan tentang proses pembuatan gulali. Pertama, apa tahapan pertama dalam pembuatan gulali? Untuk jawabannya, sesuai dengan bacaan tersebut. Tahap pertama pembuatan gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Lalu contoh pertanyaan yang kedua, apa fungsi tusuk sate pada pembuatan gulali? Jawabannya sesuai dengan bacaan tersebut. Tusuk sate berfungsi untuk melilitkan gulali. Lalu, contoh pertanyaan yang ketiga. Apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Ya, jawabannya, pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Mencair terjadi saat gula dicampur dengan air. Sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Silahkan untuk 2 sisanya ya, itu kan ada 5 pertanyaan dan 5 jawaban.
masih ada sisa yang belum dibuat pertanyaan dan jawabannya, silahkan kamu coba membuatnya secara mandiri. Jika kamu mempraktikkan pembuatan gulali dan mencermati cara membuatnya, kamu dapat menemukan perubahan wujud yang terjadi selama membuat gulali. Perubahan wujud tersebut diantaranya yaitu mencair. Perubahan wujud mencair terjadi pada gula dicampur dengan air, ya. Peristiwanya itu saat gula dicampur dengan air, maka akan mencair. Kemudian ada yang menguap. Ya, ketika air mendidih, maka perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap. Kemudian membeku saat adonan gulali mengental. Ayo berdiskusi. Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompok tidak melaksanakan tugasnya masing-masing atau tidak bekerja sama? Ya, ini jika kamu belajar kelompok, kemudian anggota kelompokmu tidak bekerja sama, maka apa yang terjadi? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Ya, diskusikan bersama kelompokmu. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa mendiskusikannya bersama keluarga atau saudara. Makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sendiri adalah berkumpulnya individu menjadi satu dan saling melengkapi tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu diantaranya saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. Kemudian saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Tidak saling merendahkan adat istiadat yang lain. Serta menghormati segala bentuk tradisi yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Ayo mengamati. Dalam keluarga, penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Ya, dari gambar pertama, ada Benny sedang menyapu sendiri ya. Ya, ini berarti tidak menunjukkan, gambar tersebut tidak menunjukkan sikap bersatu. Kemudian ada Dayu bermain bersama adik dan ibunya. Ini menunjukkan sikap bersatu. Lalu ada Udin sedang mencuci piring, membantu ibunya mencuci piring ya. Ini juga menunjukkan sikap bersatu. Lalu Edo menonton TV sendiri, berarti tidak menunjukkan sikap bersatu. Lani menjemur pakaian sendiri, juga tidak menunjukkan sikap bersatu. Lalu ada Dayu sedang mengajari adiknya. Ya, itu menunjukkan sikap bersatu. Gambar berikutnya, Siti bermain boneka sementara ibu sedang memasak. Berarti tidak menunjukkan sikap bersatu. Dan satu lagi, ada Lani yang sedang membantu ayahnya mencuci motor. Berarti menunjukkan sikap bersatu. Ayo bercerita. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo berikut. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari,
Ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Presentasikan di depan kelas. Jika kamu sedang belajar di rumah, kamu bisa mempresentasikannya di depan keluargamu, ataupun kamu bisa memvideo presentasimu, kemudian kamu upload, kamu share ke media sosial. Ayo berlatih. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain sepak bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. Langkah-langkahnya, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Kemudian, setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Lalu, setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Cara tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Kemudian, cara yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Cara yang ketiga, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Cobalah menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatihlah bersama temanmu. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa berlatih bersama saudara atau orang tua. Kegiatan bersama orang tua, berdiskusilah bersama orang tuamu. Diskusikan tentang contoh sikap bersatu di lingkungan rumah. Lakukan juga refleksi bersama, apakah anggota keluargamu sudah bersatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita hanya belajar lewat HP. Anak-anakku sekalian, Pak Khairul berpesan, jangan lupa sholatnya, ngajinya, serta hafalannya. Serta jangan lupakan protokol kesehatan 3M. Iman, kita wajib beriman kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Aman, kita aman ketika memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dan tidak memegang wajah. Imun, makan makanan yang bergizi dan berolahraga setiap waktu. Nah, anak-anak yang sudah melihat video ini, mohon untuk absen di YouTube nanti. Silakan absen. Terima kasih Pak Khairul, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun suara yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.